Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa habibina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Saudaraku, para pemirsa Tia TV dimanapun berada, alhamdulillah kali ini kita masih dipertemukan oleh Allah melalui Tia TV dalam keadaan sehat walafiat. Dan ini merupakan nikmat yang perlu kita syukuri, sehingga apapun yang Allah berikan pada kita ada keberkahan buat kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Tidak lupa salawat dan salam tetap kita sampaikan kepada uswah kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan semoga benar-benar kita selalu mendapat syafaatnya nanti di yaumul qiyamah, dan kita mampu mengikuti jejaknya, beritibak apa yang Rasul contohkan, apa yang Rasul sampaikan kepada umatnya hingga akhir zaman nanti. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku, kita perlu sadar bahwa hidup kita ini tidak bisa sendiri, kan? Dimanapun kita berada tetap membutuhkan orang lain. Dimanapun berada kita tidak bisa secara sendiri tanpa bantuan orang lain. Ya, kalau kita mau menyadari bahwa kita itu diciptakan Allah sebagai makhluk sosial, makhluk yang membutuhkan orang lain, makhluk yang tidak bisa hidup sendiri. Maka untuk itu saudaraku, para pemirsa Tia TV dimanapun berada, bahwa hidup bertetangga itu sangat penting. Bahkan Rasulullah ingatkan dalam sebuah hadis, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim dhaifahu." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, fal yukrim dhaifahu, maka muliakanlah tetanggamu, berbaiklah kepada tetanggamu, hormatilah, hargailah, sayangilah tetanggamu. Kenapa Islam mengajarkan agar kita hidup bertetangga dengan baik? Di antaranya, pertama, karena kita sadar apapun yang kita lakukan, hidup di masyarakat tetap membutuhkan tetangga. Salah satu contoh, ketika kita sudah tua renta, sedang anak-anak kita jauh tempat tinggalnya dari kita, kita saat itu sedang sakit, coba siapa? Apa kita harus nelpon anak kita yang di Amerika? Atau kita harus nunggu anak kita yang pulang dari Malaysia? Sedangkan jauh semuanya. Yang paling dekat dengan kita adalah tetangga. Pasti kita butuh minta tolong pada tetangga. Apalagi kalau suami istri tinggal salah satunya, mungkin tinggal suaminya atau istrinya. Udah tua, jalan udah bungkuk-bungkuk, sudah sering batuk-batuk dan sebagainya. Ya, yang akan mengantarkan kita ke rumah sakit, periksa ke dokter adalah tetangga kita. Kita punya hajat, butuh tetangga, saudaraku. Mungkin kalau di kampung-kampung, mungkin dia yang membuat tehnya, mungkin yang menanak nasinya, mungkin mereka yang ikut mengatur kursi dan sebagainya. Itu semuanya tetangga. Kita tidak mampu sendiri. Paling banter kita itu mampunya kalau itu ya sudah dapat nikmatnya saja. Maka kita renungi, saudaraku, bahwa hidup ini tidak bisa lepas dari tangga. Hindarkan diri kita dari sifat sombong. Hindarkan dari kita sifat itu congkak. Dan itu salah satunya tetangga kita tidak akan senang dengan kecongkaan kita, kesombongan kita. Kemudian yang berikutnya, kenapa kita hidup harus baik dengan tetangga?
Karena apapun yang kita lakukan, ya saya tadi contohnya kita punya hajat, kita butuh tetangga, butuh orang lain. Kita punya ternak banyak, apakah ternak itu akan kita rawat sendiri? Kita tak membutuhkan tetangga. Contoh, ternak kita itu mungkin sampai malam belum pulang, kita harus cari sendiri. Karena kita baik dengan tetangga, tetangga akan ikut mencarinya. Mungkin lagi anak kita sedang ada musibah di jalan, tetangga kita lihat. Kalau kita baik dengan tetangga kita, kan tetangga akan menolongnya, mau nelpon kita, Pak ini sebagainya. Akhirnya kita tahu dan kita bisa komunikasi dengan anak kita, kemudian dan sebagainya. Kenapa kita harus hidup baik dengan tetangga? Agar kita tidak punya sifat ego, tidak punya sifat sombong, tidak punya sifat congkak, dan tidak punya sifat merasa paling segalanya. Paling kaya, paling pinter, paling tampan, paling cantik. Orang lainnya dianggap nyamuk semua. Enggak boleh. Mari kita sadari bahwa hidup ini perlu tetangga, saudaraku. Siapapun lah. Ya kan? Pejabat aja butuh rakyat. Apalagi ini mau pilkada di mana-mana. Mereka semua ingin jadi pimpinan daerah, butuh rakyat semua. Buktinya gambarnya dipasang di mana-mana. Semuanya pengen dipilih kan? Coblos nomor ini, pilih nomor ini. Kan seperti itu. Ya berarti kita butuh orang lain juga. Sehingga sifat egoistis, kesombongan, kecongkaan itu perlu kita hilangkan. Kalau kita punya tetangga banyak, teman banyak, saudara banyak, hidup ini kan ringan. Beban ini terasa ringan. Kenapa? Ketika kita sedang, Masya Allah, dilanda kesulitan yang sangat besar. Karena Allah, tetangga datang. Ada apa sih? Beberapa harinya kok tidak kelihatan di masjid. Ya Allah, ini. Udah, besok aku bantu, aku carikan, aku beri, aku tolong. Karena tetangga. Maka untuk itu, hidup ini akan jadi indah juga kalau kita baik dengan tetangga. Maka ayo kita mulai hidup dimanapun, kita cari banyak teman aja, jangan cari musuh. Kita banyak teman itu dimanapun juga kita akan ringan beban kita itu. Sebetulnya kita punya teman 1000 itu kurang. Dan kita punya musuh 1 itu terlalu banyak. Ibaratnya kan seperti itu. Semoga saudaraku, apa yang jadi nasihat di Hidayah Fajar pada kesempatan kali ini menjadikan kita membuka hati kita untuk selalu menjadi orang yang punya tetangga banyak, disenangi tetangga, dihargai tetangga, karena perbuatan kita tidak egois dan baik dengan tetangga. Sekian, ada kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.